Halo teman-teman saya di Pajak Channel, kita lanjut lagi sekarang terkait dengan Sertel. Nah, bagi teman-teman yang kelewatan, silakan teman-teman tonton 2 atau 3 video sebelum video ini, dimulai dari video yang tentang PKP yang boleh membuat faktur pajak pada aplikasi e-faktur desktop gitu ya. Nah, itu dari situ videonya terus berlanjut sampai ke sini ya. Sekarang kita membahas tentang Sertel. Nah, bagi teman-teman yang baru PKP pada tanggal 1 Januari tahun 2025, teman-teman nggak perlu pusing ya. Teman-teman bisa skip aja video ini karena kenapa? Karena teman-teman yang baru PKP tanggal 1 Januari tahun 2025 dan setelahnya itu teman-teman sudah tidak punya kesempatan atau sudah tidak bisa membuat faktur pajak pada e-faktur desktop. Jadi teman-teman hanya bisa membuat faktur pajak pada Cortex gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang PKP-nya itu sebelum tanggal 1 Januari tahun 2025, mungkin semoga video ini bisa bermanfaat gitu ya. Dan bagi teman-teman yang PKP-nya sebelum tanggal 1 Januari tahun 2025 dan memutuskan gitu ya, ingin membuat faktur pajak keluaran pada e-faktur desktop, ya video ini cocok gitu ya bagi teman-teman dan semoga bisa bermanfaat gitu ya. Jadi video ini lanjutan dari video-video sebelumnya. Di video ini saya akan bahas terkait dengan Sertel gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan atau Q&A ini resmi dari DJP ya, PDF-nya saya ambil. Di sini pertanyaan yang pertama itu bagaimana jika Sertelnya itu sudah kadaluarsa gitu ya, atau telah kadaluarsa. Karena kan yang saya tahu ya teman-teman, semenjak berlakunya Cortex di tanggal 1 Januari tahun 2025, kita itu sudah tidak bisa melakukan perpanjangan Sertel. Biasanya kan kita perpanjangan Sertel itu kan pada web Innova ya. Tapi semenjak berlakunya Cortex itu tidak bisa. Nah, maka solusinya bagi teman-teman yang telah, sekali lagi, bagi teman-teman yang telah PKP sebelum tanggal 1 Januari tahun 2025 dan ingin menggunakan aplikasi e-faktur lama atau aplikasi e-faktur desktop untuk membuat faktur pajak, dan jika teman-teman itu kondisinya Sertelnya itu udah kadaluarsa atau mau kadaluarsa gitu ya, teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman bisa melakukan perpanjangan Sertel pada KPP terdaftar gitu ya. Jadi teman-teman cek di NPWP-nya, di kartu NPWP-nya, atau di DJP online juga bisa, di bagian informasi, atau di Cortex juga bisa, di bagian informasi umum, teman-teman cek KPP terdaftarnya itu di mana. Nah, teman-teman silahkan mengunjungi KPP terdaftar untuk melakukan perpanjangan Sertel. Dan juga berdasarkan informasi yang saya ketahui, untuk melakukan perpanjangan Sertel itu dilakukan oleh direktur ya, atau orang-orang yang pengurus yang terdaftar pada akta perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa diwakili setahu saya gitu ya teman-teman. Jadi kalau salah mohon dikoreksi dan dikomen gitu ya. Setahu saya sekarang seperti itu gitu ya. Jadi itu ya yang pertama, kalau mau kadaluarsa atau akan kadaluarsa, teman-teman bisa mengajukan perpanjangan ulang Sertel pada KPP terdaftar. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah Sertel badan tetap berlaku jika menggunakan Cortex? Nah, ini Sertel itu tetap berlaku kalau kondisinya tadi ya, teman-teman yang PKP atau pengusaha kena pajak itu memilih untuk membuat faktur pajak keluarannya itu pada aplikasi e-faktur desktop, maka Sertelnya itu tetap bisa digunakan gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang tadi ya baru PKP-nya setelah tanggal 1 Januari tahun 2025, maka teman-teman tidak bisa menggunakan e-faktur desktop. Jadi teman-teman kalau mau bikin faktur pajak itu hanya bisa di Cortex. Bagi teman-teman yang PKP-nya sebelum tanggal 1 Januari tahun 2025, teman-teman punya dua pilihan gitu ya. Teman-teman bisa buat faktur pajak keluaran di Cortex ataupun di desktop. Kalau mau buat di aplikasi e-faktur desktop, tentu kan membutuhkan Sertel ya teman-teman ya. Itu untuk jika Sertelnya sudah habis atau expired atau kadaluarsa, teman-teman bisa melakukan perpanjangannya pada KPP terdaftar perusahaan teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman, rangkuman dari beberapa video sebelumnya, untuk kegunaan aplikasi e-faktur lama atau aplikasi e-faktur desktop itu hanya sekedar pembuatan faktur pajak dan penggantian faktur pajak keluaran. Sementara untuk pengkreditan faktur pajak masukan, pelaporan SPT masa PPN atau masa pajak PPN, dan juga retur pajak keluaran atau pajak masukan itu semuanya dilakukan di Cortex. Jadi aplikasi e-faktur lama atau aplikasi e-faktur desktop itu hanya mengakomodir untuk pembuatan faktur pajak keluaran dan penggantian faktur pajak keluaran. Sementara sisanya yaitu pengkreditan faktur pajak masukan, retur faktur pajak, dan juga pelaporan SPT masa PPN itu semuanya tetap dilakukan di
Cortex ya. Jadi nanti ketika teman-teman buat faktur pajak keluaran, itu nanti akan ada proses pemigrasian data secara otomatis paling lama H+2. Itu itu yang diinfokan oleh DJP ya, paling lama H+2 data yang teman-teman buat di aplikasi faktur desktop akan sinkron dengan Cortex teman-teman. Nah, itu ya teman-teman video kali ini. Next mungkin akan saya jelaskan tentang faktur pajak DP dan juga pelunasan gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk memberikan like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton.